Jumpa lagi di Ribu TV, jumpa lagi di Tech News. Ya, Poco umumkan Poco M4 Pro 5G. Wah, baru lagi nih. Microsoft hadirkan Windows 11 SE siap bersaing dengan Chromebook. WhatsApp desktop sekarang bisa diakses tanpa smartphone-nya harus terhubung ke internet dan kini sudah bukan dalam versi beta lagi. Lalu Samsung sudah selesai kembangkan DRAM LPDDR5X pertamanya. Microsoft hadirkan Windows 11 SE siap saingi Chromebook. Nah, Microsoft baru saja mengumumkan akan meluncurkan versi lain dari Windows 11, yaitu ini ada Windows 11 SE. Kabarnya ini akan jadi pesaing dari Chromebook yang menggunakan Chrome OS ya. Nah, Windows 11 SE ini ditujukan untuk produk laptop berspesifikasi rendah untuk kebutuhan sekolah. Seperti Chromebook, betul. Sebelumnya, untuk memberikan produk yang lebih terjangkau bagi segmen edukasi, Microsoft pernah mencoba menghadirkan mode S atau S Mode di Windows 10. Sayangnya, ya yang satu ini belum berhasil mengusik dominasi Chromebook di negara-negara maju, terutama untuk lini edukasi. Nah, laptop dengan Windows 11 SE ini rencananya dihadirkan khusus untuk pelajar atau sekolah. Dan berbeda dengan Windows 10 yang di S Mode atau mode S itu, yang ini tidak terbatas pada aplikasi dari Microsoft Store saja. Tapi ya uniknya di sini justru tidak tersedia Microsoft Store. Untuk menginstal aplikasi, nantinya admin IT yang akan bertanggung jawab untuk menginstal aplikasi apa saja yang boleh digunakan. Ini mengingatkan kami pada Chromebook kalau pakai CDM, ya nggak? Oke, tampilan dari fitur di Windows 11 SE ini sendiri tidak banyak berubah dari Windows 11 versi standar. Windows 11 SE ini memiliki tampilan yang lebih simpel untuk kebutuhan belajar di kelas. Microsoft mengurangi beberapa fitur seperti Snap Layout dan widget agar para murid bisa lebih fokus saat belajar. Sementara untuk penambahan, browser Microsoft Edge itu akan dikonfigurasi untuk dapat menerima ekstensi dari Chrome, yang mana ini secara default dinonaktifkan pada Windows 11 versi standar. Selain itu terdapat fitur backup otomatis ke OneDrive serta dukungan offline. Jadi siswa itu bisa menggunakan laptop Windows 11 SE di kelas meskipun tanpa terhubung ke internet. Tapi kalau backupnya ke OneDrive berarti terhubung ke internet. Ya sebetulnya mirip jadi sama yang Chromebook ya. Oke, untuk spesifikasi laptopnya sendiri Microsoft telah memilih salah satu model dasar yaitu Surface Laptop SE. Spesifikasinya itu adalah layar 11,6 inci dengan resolusi 1366x768, prosesor Intel Celeron, RAM 4GB dengan penyimpanan eMMC 64GB. Lagi-lagi mirip dengan Chromebook. Oke, beberapa brand laptop telah bersedia menggarap produk laptop dengan Windows 11 SE ini untuk kebutuhan sekolah. Di antaranya ada Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, dan banyak lagi, termasuk Lenovo juga ya. Nah, diharapkan laptop dengan Windows 11 SE ini akan hadir beberapa bulan mendatang. Namun tentunya tidak dijual bebas di pasaran, sayangnya ya. Melainkan ini akan dijual untuk pihak sekolah atau instansi edukasi yang membutuhkannya. Oke, kalau gitu mari kita lihat apakah Microsoft bisa menggugah dunia edukasi internasional terutama di negara-negara maju yang sudah lebih dari 50% sistem pendidikannya menggunakan Chromebook. Dan akan tentunya menarik juga untuk melihat bagaimana laptop dengan spesifikasi entry level bisa nyaman dipakai dengan OS berbasis Windows yang cenderung minta banyak resource ini. Semoga ada banyak perubahan ya. Ya, WhatsApp desktop kini bisa diakses tanpa smartphone harus terhubung ke internet dan sudah bukan dalam versi beta lagi. Ya, hadirnya WhatsApp desktop telah membantu penggunanya untuk dapat mengakses pesan WhatsApp lebih mudah. Saat menggunakan laptop atau desktop, pengguna WhatsApp tidak perlu mengangkat teleponnya untuk menjawab pesan. Ini enak ya. Tapi sayangnya sejak pertama kali diluncurkan, untuk bisa mengakses WhatsApp lewat desktop, baik di browser atau aplikasi WA desktop ya, pengguna masih harus memastikan bahwa smartphone-nya itu terinstall WhatsApp dan harus terhubung ke internet. Nah, tapi baru-baru ini WhatsApp telah meluncurkan update barunya di mana pengguna bisa mengakses pesan kapan saja di mana saja tanpa smartphone harus terhubung ke internet. Ya, selama tentunya WhatsApp desktopnya terhubung ke internet ya. Ya, kami tahu ini udah dipakai sebelumnya, tapi tadinya fitur ini hanya ada di WhatsApp beta. Sekarang ini sudah bisa dinikmati oleh seluruh pengguna WhatsApp. Seperti biasa, yang perlu dilakukan adalah menghubungkan WhatsApp dari smartphone ke PC lewat opsi Link Devices yang pakai scan QR code
itu ya. Nah, setelah proses link device selesai, pengguna pun bisa memakai WhatsApp versi desktop walaupun smartphone tidak memiliki akses internet sekalipun. Tapi tentunya lagi-lagi ya, desktopnya harus nyambung ke internet, desktop atau laptop, samalah ya. Nah, tentunya ini akan memudahkan mereka yang kebetulan dalam kondisi darurat mungkin baterainya habis atau pulsanya habis atau gimana pun ya, yang handphone yang nggak bisa hidup atau rusak gitu ya. Jadi tetap bisa mengakses WhatsApp-nya untuk menghubungi rekan kerja atau keluarga untuk memberi kabar tanpa melalui smartphone. Samsung selesaikan pengembangan DRAM LPDDR5X. Ya, Samsung baru saja mengumumkan tentang pengembangan DRAM LPDDR5X yang merupakan DRAM dengan fabrikasi 14 nanometer. Nah, LPDDR5X garapan Samsung yang pertama kali ini diklaim akan memiliki throughput sekitar 8,5 Gbps ya. Ini 1,3 kali lebih cepat dibandingkan LPDDR5 sebelumnya yang sekitar 6,4 Gbps. Selain itu dengan memanfaatkan teknologi 14 nanometer, konsumsi dayanya akan lebih rendah sekitar 20%. Nah, LPDDR5X 16GB ini nantinya memungkinkan 64 GB memori per package ya, guna mengakomodasi tingginya permintaan untuk kapasitas DRAM mobile yang lebih tinggi lagi secara global. Jadi smartphone bisa punya RAM sampai dengan 64 GB. Interesting ya. Nah, Sang Jung Hwang, wakil presiden senior dan kepala tim desain DRAM di Samsung Electronics, mengemukakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir segmen pasar hyper connected seperti AI, augmented reality atau AR dan metaverse yang mengandalkan pemrosesan data skala besar dan sangat cepat telah berkembang dengan pesat sekali. Samsung juga nantinya akan memperluas penggunaan memori berperforma tinggi dan berdaya rendah seperti LPDDR5X ini tidak hanya untuk smartphone, tapi juga ke aplikasi Edge berbasis AI seperti server atau bahkan mungkin di mobil juga ya. Sayangnya belum disebutkan kapan LPDDR5X dari Samsung ini akan segera dimanufaktur dan kapan akan hadir di perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Poco umumkan Poco M4 Pro 5G, penerusnya M3 Pro 5G tentunya ya. Ya, Poco umumkan smartphone terbarunya yaitu Poco M4 Pro 5G, smartphone 5G dengan performa tinggi dan harga yang terjangkau. Nah, seri M3 yang jadi pendahulunya itu bahkan jadi HP 5G termurah di Indonesia saat video ini dibuat. Yuk kita simak apa saja peningkatannya dibandingkan Poco M3 Pro 5G ya. Oke, mulai dari layarnya lebih besar yaitu 6,6 inci. Ini naik dari 6,5 inci di M3. Jadi M4-nya sudah pakai 6,6 inci. Resolusinya Full HD+, rasio 20:9 dan refresh rate-nya 90 Hz. Touch sampling rate-nya ditingkatkan jadi 240 Hz, kan sebelumnya 180 Hz. Tingkat kecerahannya itu naik jadi 450 nits untuk layarnya, sebelumnya cuma 400 nits. Lalu layarnya sudah pakai Corning Gorilla Glass 3 tentunya ya. Nah, SoC-nya sudah pakai Dimensity 810 yang 6 nanometer. Ini meningkat dari sebelumnya Dimensity yang 700. Lalu untuk RAM dan storage masih sama, yaitu ada 464, ada 6128 ya. Untuk kamera utama ditingkatkan dari 48 megapiksel ke 50 megapiksel, kini f1.8. Dan sekarang ada sensor kamera ultrawide 8 megapiksel dengan field of view 119 derajat. Terima kasih ya. Sebelumnya cuma ada 2 sensor, 2 megapiksel makro sama ada yang depth juga. Agak kurang berguna ya, kalau ultrawide itu berguna. Kamera versi ditingkatkan juga jadi 16 megapiksel, yang dulu 8 megapiksel. Kapasitas baterai masih sama di 5000 mAh. Nah, tapi charger ditingkatkan nih dari 18 watt sekarang jadi 33 watt. Dan janjinya dengan charger ini smartphone itu bisa diisi dari 0 sampai 100% dalam waktu kurang lebih 1 jam atau 60 menit. Nah, ini kencang nih ya. Oke, di bagian audio, Poco M3 for 5G sekarang sudah punya speaker stereo. Kan sebelumnya nggak ada. Nah, tentunya M4 juga punya jack headphone 3,5 mm dan slot micro SD. Kemudian NFC, side mount fingerprint itu juga ada. Ditambah lagi dengan X-axis linear motor untuk kenyamanan tactile feedback. Smartphone ini harusnya tersedia dalam 3 warna. Ada Power Black, ada Cool Blue, dan ada warna khas mereka yaitu Poco Yellow. Dan harganya harusnya ada di kisaran 3 jutaan. Oke, Poco Indonesia, kapan nih M4 Pro 5G masuk ke Indonesia? Nah, sekian dulu Tech News kali ini. Sampai jumpa lagi di Tech News berikutnya. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.